membunuh dalam medan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Anggreni, saya dari kelas 13 akan mempresentasikan tentang jinayat. Jinayat dalam syariat Islam. 1. Pengertian jinayat. Jinayat adalah perbuatan dilarang oleh syara karena dapat mengakibatkan kerusakan agama, akal, jiwa, dan harta benda seperti mencuri, menuduh atau memfitnah, melakukan kejahatan pada harta benda. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Yang artinya janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Yang kedua, macam-macam jinayat. 1. Jinayat terhadap jiwa atau jinayat an-nafsi, yaitu jinayat atau tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini dibagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Yang kedua, jinayat terhadap anggota badan atau jinayat an-nafsi, yaitu jinayat atau tindak pidana yang berupa penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti mencekik mata seseorang dan mematahkan tangan atau kaki seseorang. Hukum larangan membunuh dalam Islam. Dasar hukum larangan dalam Islam. Menurut syariat Islam, membunuh hukumnya haram dan dilarang. Dan barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia akan dimasukkan neraka api jahanam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah api neraka jahanam. 2. Macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan dilakukan dengan alat yang dapat membunuh seseorang. Syarat-syarat pembunuhan sengaja yaitu pelakunya mukallaf dan baligh dan berakal, adanya rencana dan niat membunuh. Korban adalah orang yang darahnya dilindungi dan alat yang digunakan umumnya mematikan. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang menggunakan alat yang menurut perkiraan tidak akan sampai menghilangkan nyawa seseorang dan tidak ada maksud untuk membunuh. Contohnya seperti memukul kepala seseorang dengan sapu. Syarat-syarat pembunuhan semi sengaja yaitu membunuh mengakibatkan kematian, korban adalah orang yang dilindungi dan alat yang digunakan umumnya tidak mematikan. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja, yaitu sama sekali tidak ada niat membunuh. Contohnya seperti ketika seseorang ingin memburu hewan, tetapi pelurunya malah meleset mengenai manusia sehingga manusia tersebut meninggal. Adapun menurut hukum, pembunuhan dibagi menjadi 2, yaitu pembunuhan diharamkan, seperti membunuh seseorang tanpa sebab. Yang kedua, pembunuhan diperbolehkan, seperti membunuh dalam medan perang. Hukuman pembunuhan. 1. Hukuman pembunuhan sengaja. Yang pertama, hukuman asli yaitu qisas. Hukuman tambahan yaitu tidak mendapatkan hak waris dan hak wasiat dari korban. Hukuman pengganti yaitu membayar diat dan takzar. 2. Pembunuhan semi sengaja. Hukumannya yaitu wajib membayar diat karena telah melanggar larangan Allah. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Hukuman asli yaitu diat. Hukuman pengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman tambahan yaitu tidak mendapatkan hak waris dan tidak mendapatkan wasiat dari korban. Adapun hikmah dilarangnya pembunuhan yaitu yang pertama, memelihara ketentraman di tengah masyarakat, memelihara jiwa manusia, menjaga harta dan martabat manusia, mendidik seseorang agar selalu bersikap hati-hati dan seseorang tidak semena-mena terhadap nyawa seseorang. Qisas adalah hukum pembalasan serupa atau hukuman yang seimbang dengan yang dilakukan oleh pelaku. Qisas dibagi menjadi 2. Yang pertama, qisas jiwa, yaitu hukum tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, qisas anggota badan, yaitu hukum tindak pidana penindasan karena telah menghilangkan atau
menghilangkan manfaat dari anggota tubuh seseorang. Hukum qisas yaitu wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasul fil qatl. Yang artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Syarat-syarat qisas yaitu yang pertama, orang yang terbunuh bukan orang jahat. Pembunuh sudah berakal, balik dan berakal. Pembunuh bukan ayah dari yang terbunuh. Pembunuh sama derajatnya dengan yang terbunuh, tidak lebih rendah. Qisas dilakukan dengan hal yang sama. Setiap tubuh orang terdapat qisas. Hikmah dilaksanakannya qisas yaitu yang pertama, perbuatan-perbuatan kriminal diadili dengan hukuman qisas, menegakkan keadilan di tengah masyarakat, menghindarkan konflik pertentangan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Seseorang akan lebih mawas terhadap diri dan tidak semena-mena terhadap nyawa orang lain. Hukum qisas adalah melindungi jiwa dan raga manusia dan menciptakan ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat. Diyat adalah sejumlah harta sebagai pengganti jiwa atau kerugian yang dibayar ke atas tindakannya. Sebab-sebab diyat yang pertama yaitu pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku pembunuhan semi sengaja, pelaku pembunuhan tidak sengaja. Apabila pelaku lari sebelum qisas dilakukan, maka keluarga pelaku wajib membayar diyat. Telah menghilangkan atau memotong anggota tubuh seseorang dan telah dimaafkan. Yang ketiga, macam-macam diyat. Yang pertama, diyat mughalazah atau denda berat, yaitu harus membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta jazah, 30 ekor unta hiko, dan 40 ekor unta hilfah. B. Dan diyat mukafafah atau denda ringan, yaitu harus membayar 80 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor jazah, 20 ekor hiko, 20 ekor bintu labun, dan 20 ekor unta unta bintu mukhat. Adapun kita juga bisa membayar uang, tetapi harus sama jumlahnya dengan ketika kita membeli unta tersebut. Diyat selain membunuh. 1. Diyat mukafafah penuh bagi yang melakukan kejahatan, seperti memotong anggota tubuh, dua anggota tubuh, misalnya memotong dua kaki, 2 tangan seseorang, 2 telinga, dan lain sebagainya. Yang kedua, membayar setengah diyat, yaitu memotong anggota tubuh yang berjumlah 2, misalnya memotong 1 kaki, 1 tangan, 1 telinga, dan lain sebagainya. Hikmah diadakannya diyat yaitu menjaga ketentraman di tengah masyarakat, menjadi pelipur lara bagi korban atau keluarga korban. Kafarat adalah tebusan yang dibayar untuk menutupi kesalahan yang telah melanggar syariat Islam. Hukum kafarat sama dengan diyat, yaitu wajib. Macam-macam kafarat yaitu 1. Kafarat pembunuhan, kafarat melanggar sumpah, kafarat memburu hewan pada bulan ihram, kafarat zihar, kafarat melakukan hubungan suami istri bulan Ramadan, dan kafarat ilah. Adapun hikmah dilaksanakan kafarat yaitu yang pertama, agar manusia tidak melakukan hal-hal keliru lagi, mendekatkan diri kepada Allah, memberi ketenangan kepada pelaku pembunuhan, dan menjaga ketentraman di tengah masyarakat. Demikianlah presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.